Jika kamu lihat ini, berarti pesan ini untuk dirimu. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang mystery reading. Jadi pesan penting dari semesta yang perlu kamu tahu. Ini apa yang akan terjadi, ibaratkan. Atau mungkin ada hal-hal yang terwujud. Atau bahkan seperti apa yang kamu manifestasikan gitu. Aku bakalan lihat secara kayak saran-sarannya juga gitu untuk achieving atau ngedapetin itu. Jadi simaklah baik-baik. So ini adalah 3 pilihan. Gunakan intuisi dalam memilih. Kalau kamu dengar suara aku berbeda karena aku lagi flu, bindeng banget. Nanti mungkin ada batuk-batuk, mohon maaf. Jadi pilihan pertama ada simplicity. Ini pilihan ke-1. Pilihan pertama, lalu di sini ada pilihan kedua, voyage. Pilihan ketiga ada fulfillment. Oke, jadi gunakan intuisi dalam memilih. Gimana caranya? Sebenarnya seperti berdialog sama diri sendiri gitu. Percaya sama kemampuan diri untuk memilih juga. Kalau masih mikirin tentang seseorang atau keadaan-keadaan yang bikin anxiety atau bikin kecemasan berlebihan, redakan dulu gitu. Jadi relax, tenang gitu. Coba bisa olah nafas, tarik nafas, tahan, lalu hembuskan. Kita langsung mulai aja ya. Aku percaya tidak ada yang kebetulan ini, jadi siapapun yang klik video ini, pesannya untuk diri kamu, harap cek deskripsi untuk lebih detail ngeliat disclaimer-nya. Nanti kalau aku nyebutin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Oke? Zodiak itu cuma sebagai penanda, bukan penentu. Oke? Jadi kalau aku nggak nyebutin soal zodiak kamu, bukan berarti bukan untuk kamu. Energi yang terbesar di zodiak tersebut. Lihat ciri-ciri energinya si zodiak tersebut gitu, sifat-sifat dari zodiak tersebut. Mungkin kamu harus aplikasikan sifat-sifat tersebut untuk meraih pembacaan ini. So, kita bakalan mulai ke pilihan pertama. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi ini adalah kartu tarot dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Kalau bunyi kresek-kresek mohon maaf, berarti kesenggol. Kita lihat langsung ya. Jaga kesehatan guys. Kita bakalan lihat langsung. Ini ada energi the strength. Oke, di sini ada energi Leo, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn juga. Jadi kalau aku lihat pesan penting untuk diri kamu yang perlu kamu ketahui, ini sebenarnya ngomongin soal kekuatan diri. Jadi lebih percaya diri lagi. Nah, semakin kuat. Kalau kamu mungkin mau repot ya, coba googling sifat dari Leo kayak gimana. Kan pemberani gitu, rasa percaya dirinya tinggi gitu. Itu yang harus kamu aplikasikan di diri sendiri untuk meraih ini adalah anugerah finansial atau anugerah materi. Dan ini jatuhnya seperti sesuatu yang cukup besar ya. Dan ini yang akan bisa melindungi kamu ke langkah-langkah kamu ke depan. Contoh misalnya dapat bonus nih gitu akhir tahun atau dapat bonus secara finansial. Ini buat bekal, bukan buat difoya-foyain sekarang aja, tapi buat ke masa mendatang gitu. Jadi lebih mindful, lebih mikir lagi, lebih sikapnya lebih bijak lagi dalam spending money gitu. Karena kalau aku lihat biasanya orang-orang kalau ada nih, kalau nggak siap dapetin uang yang banyak, tiba-tiba dapat uang banyak itu bisa habis tanpa sisa gitu. Dan habisnya juga untuk sesuatu yang nggak jelas. Tapi kalau orang bijak dan siap untuk nerima materi, pasti dia akan mikirin, aku dapat uang segini, gimana caranya uang ini bisa sampai nanti atau bisa diputar kembali gitu. Jadi lebih bijak di sini. Dan kalau aku lihat, semakin kamu memudahkan pola pikir kamu, nggak ribet ya ibaratkan, nggak riwah gitu pikirannya, semakin kamu mudah untuk dapetin materi. Gitu. Jadi kalau aku lihat ini aplikasikan juga ke lifestyle ya. Semakin lifestyle-nya mudah, semakin lifestyle-nya simple, semakin materinya gede di sini. Jadi orang punya banyak duit bukan hanya untuk memikat atau memberikan orang lain validasi atau untuk mencari validasi aja dari orang lain
gitu, entah itu dari sosial, dari teman-teman gitu, mau dilihat oh aku loh punya banyak uang gitu. But mindset wealthy atau mindset kaya itu adalah ngerasa berkecukupan dengan jalan hidup sendiri gitu. Semakin kamu bisa mengaplikasikan itu, pentakelnya semakin besar, growing terus, nanti tumbuh terus. Mungkin contoh dapatnya let's say kayak satu kuncup gitu, kayak bunga mekar. Saat kita mampu untuk punya mindset yang tepat, jadi satu taman yang mekar gitu. Jadi kalau misalnya sudah mampu mengaplikasikan sesimpel itu cara pikirannya, semudah itu cara pikirannya, dan lebih bisa punya rasa confidence sama lifestyle sendiri, rasa percaya diri sama kehidupan sendiri, jalan hidup sendiri, tadi yang tadinya mungkin mekarnya cuma satu kuncup jadi satu taman gitu. Jadi sudah harus mulai men-stop atau memberhentikan pikiran-pikiran atau lifestyle yang hanya untuk mencari validasi aja, FOMO aja contohnya. Kalau misalnya memang punya a lot of money buat di spending, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau misalnya memang ini dalam konsep dimana aku mau secure, bukan untuk sekarang aja, aku pengen aman nih secara finansial, bukan untuk sekarang aja, tapi untuk masa depan, sudah harus mengaplikasikan lifestyle seperti itu. Karena kalau aku lihat kamu punya, apa ya, bisa dibilang ini orang-orang yang diberikan rezeki sama Tuhan, diberikan kepercayaan sama Tuhan, diberikan jalan untuk mendapatkan kesuksesan secara materi gitu. Tapi caranya adalah dengan tadi kehidupan yang lebih simpel lagi, pola pikirnya lebih simpel lagi gitu. Di sini bravery itu adalah kita yang mampu untuk bisa mengalahkan ketakutan kita sendiri. Jadi ini dipakai dulu. You have really strong energy di sini, energy strength. Mungkin ini akan kerasa dari 1 sampai ke 4 bulan ke depan, akan lebih percaya diri lagi, akan lebih mandiri lagi, lebih mentalnya lebih kuat lagi. Cuman ini digunakan bukan hanya untuk finansial aja nih gitu. Ini juga untuk mengapresiasi diri sendiri, orang-orang sekitar juga. Dan ini hubungan itu juga penting. Gimana caranya punya hubungan yang sehat sama orang-orang sekitar, koneksi yang sehat sama orang-orang sekitar gitu. So balance dalam arti gitu, walaupun mindsetnya uang gitu, finansial, tapi untuk bisa hidup lebih healthy lagi, lebih sehat, lebih bahagia lagi, harus balance semuanya, seimbang semuanya gitu. Belajar untuk meringankan beban dirimu itu juga penting. So aku bakalan lihat di sini kayak hadiah dari semesta yang datang ini mungkin juga kehadiran seseorang, kalau aku lihat, yang memberikan kenyamanan, koneksi yang nyaman gitu. Bisa seseorang itu bisa teman, sahabat, atau pasangan gitu. Tapi orang tersebut memberikan kamu kayak booster energi buat lebih percaya diri gitu. Jadi akhirnya kayak ngerasa di-accept, ngerasa diterima. Di sini ada the Ten of Cups, keharmonisan sama hubungan sekitar. Ini bakalan kerasa banget nantinya. I'm so happy for you. Ada Two of Cups. Jadi kalau kenapa aku ketawa, karena seru. Jadi gini, ya fokus, kalau aku lihat ya, ke depannya itu kayak fokus ke finansial, fokus ke hubungan di pekerjaan, karir gitu. Cuman ini kayak bonus gitu loh. Jadi kayak kamu memberikan dirimu energi yang sehat. Energi sehat akan narik orang-orang yang sehat juga. Hubungan sama keluarga lebih harmonis ke depannya. Terus juga ada seseorang yang tadi aku bilang, ini bisa pertemanan, bisa juga hubungan bisnis yang sama partner bisnis itu punya hubungan yang sehat gitu, harmonis, atau someone special. Jadi kalau energi the Two of Cups itu biasanya adalah konsep di mana kamu nanti akan mendapatkan komitmen. Nah, konsep komitmen bisa kamu yang komit, bisa kamu yang bertanggung jawab untuk berkomitmen sama seseorang atau sesuatu gitu. Entah itu pekerjaan, entah itu kantor, entah itu kontrak di kantor, atau bahkan berkomitmen dengan seseorang. But kalau aku lihat Two of Cups tidak dipungkiri ya, ini banyak dapetin cinta, so ke depannya lebih nyata gitu. Jadi mungkin aku lihat banyak orang yang jatuhnya terjebak dalam konsep percintaan yang tidak nyata gitu. Banyak banget, dan itu sayang sekali dan kasihan banget gitu. Nah, kamu dikasih blessing sama Tuhan, dikasih anugerah sama Tuhan untuk punya koneksi atau hubungan cinta yang nyata. Hubungan cinta yang nyata tuh gimana? Kamu memberikan tenaga kamu, dia memberikan tenaganya dia.
Kamu memberikan komitmen, dia memberikan komitmen. Saling. Jadi bukan kayak hubungan-hubungan yang kayak ini aku udah usaha tapi dia cuma kayak seadanya gitu. Contoh dari sesimpel kayak ngechat aja deh gitu. Kamu ngechat nanya ini dan itu, dia juga nanya. Kan ada nih orang yang kalau misalnya ngechat si orang yang dituju malas-malesan gitu. That's not love. Itu bukan relationship. Itu kayak cuma cinta bertepuk sebelah tangan aja. Jadi kamu akan dapetin anugerah atau hadiah untuk menjalin hubungan yang nyata, hubungan yang sehat gitu. Jadi belajar untuk bisa mengekspresikan perasaan. Jangan gengsi. Karena cinta itu harusnya di-sharing dengan orang yang tepat. Kalau kamu punya cinta, terus di-sharingnya sama orang yang gak tepat, kamu akan sengsara sendiri. Sakit pasti. Pasti akan pernah deh, pasti dalam satu hidup atau fase masa hidup pernah ngalamin seperti itu. Kayak kamu cinta atau sayang banget sama seseorang, tapi dianya ogah-ogahan gitu. Sebenarnya itu bukan cinta. Jatuhnya kamu mencintai cinta yang kamu kasih ke dia gitu. Ini udah harus waktunya kamu mencintai orang yang tepat. Kamu memberikan cinta, dia ngasih cinta. Nah, ini dikasih jalan seperti itu. So, belajar untuk tahu cara mengekspresikan cinta. Jangan hanya untuk cari validasi di luar aja. Oh, aku memilih dia karena ini dan itu gitu. Ini udah harus milih untuk hatimu sendiri. Oke. Panjang. Ini adalah pesan untuk dirimu. Make an altar, mungkin butuh waktu atau bikin waktu buat suasana di rumahmu atau di kamar kamu untuk meditasi, untuk berserah diri gitu, untuk terkoneksi sama higher self kamu sendiri gitu. Jadi contoh misalnya kamu spending time atau ngeluangin waktu, let's say kayak 10 menit gitu di pagi hari di space yang bersih gitu, di ruangan atau di wilayah yang bersih untuk terkoneksi atau meditasi. Terus di sini ada hydrate. Minum banyak air putih. Jadi penting sekali ya. Ini akan banyak ngebantu untuk bisa menenangkan diri, untuk bisa ngedetox diri sendiri gitu. Hydrate itu kayak minum banyak air putih, mineral, oke? Terus di sini flow. Ikutin aturan semesta, ikutin jalan semesta. Semesta tuh ngasih arus. Bukan berarti kita kayak dead fish ya, bukan berarti kita kayak ikan mati gitu ya. Udah ikutin arus aja, enggak. But kita harus tahu tujuannya seperti apa. Ada arus, tapi nanti juga ada cabang-cabang gitu. Nanti kalau ada sebuah cabang-cabang, kita tahu harus ngegeser kemana gitu, tapi tetap ngikutin arus. Jadi harus tahu tujuannya apa, tapi ngikutin arusnya semesta. Fase atau ritme semesta itu sometimes gini, konsepnya kayak kamu dikasih anugerah ya bahagia, kamu dikasih kesedihan, kontemplasi gitu, belajar nerima itu. Jadi fase-fase kehidupan diterima dulu. Lalu dari aku lihat the focus di sini, ini diminta untuk tahu tujuannya apa. Kamu apa sih? Gitu, itu harus tahu. Ini pesan dari Spirit Guide. Sacred Self. Unleash your spirit, express your gift, dance to the sacred rhythm of life. Aku minum dulu bentar ya. Belajar untuk bisa menunjukkan jati diri kamu tuh orang-orang yang hebat. Saat orang yang hebat, kalau tidak punya rasa percaya diri, sayang banget. Malah akan kalah sama orang-orang yang mungkin tidak sehebat dirimu. Gitu. Jadi harus punya rasa percaya diri untuk nunjukin kemampuan diri sendiri. Ikutin ritme semesta. Ada kalimat, facing fear. Major spiritual chains are unfolding. This is your chain to soar. Nanti ada perubahan secara spiritual. Energi di suasana lingkungan, atmosfer ini sangat energinya tuh kayak magical, terus juga banyak energi spiritual juga kalau aku lihat. Nah, ini akan sangat ngebantu. Ini waktunya buat kamu nunjukin. Bener-bener ini waktunya buat your chain to soar. Itu kayak contoh misalnya dari kemarin kamu punya sayap tapi kamu nggak pakai karena mungkin orang-orang sekitar kamu nggak punya sayap jadi nggak bisa terbang, ya udah kamu ikutan jalan aja gitu. Tapi ini udah waktunya kamu pakai sayap kamu untuk terbang gitu. So ini aku bakalan lihat pesan-pesan ke depannya.
apapun yang kamu hadapi, this too shall pass. Jadi yang mungkin kamu anggap ini berat banget, ini akan terlewati. You get to be free and happy. Kamu bisa lebih bebas lagi, lebih bahagia lagi nantinya. Jangan lupa fokus untuk bisa ngebangun prinsip moral, itu kayak ngebangun atau menguatkan akarnya kita. Kita tumbuh ke atas, tapi kita tetap juga harus mampu punya kekokohan. Ini penting, ini koneksi sama keluarga, tradisi di keluarga juga harus ada. Terus, you're your soul. Kamu adalah jiwa-jiwa yang unik, embracing, terima aja. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tampil lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomor di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share to the next reading. Bye! Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan kedua. Jadi ini adalah kartu tarot dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Kalau kamu dengar suara aku berbeda, karena aku lagi flu, jadi bindeng. Tapi, I don't know, aku ngebuat tarot itu kayak fase healing aku juga. Jadi nanti kalau kamu dengar suara batuk, mohon maaf. Kita langsung lihat ya. Ini ada di harapan. Jadi kalau aku lihat di sini ada energi Taurus, ada energi Libra, cukup strong. So, ini aku ngelihatnya lebih kayak lebih harus adil aja sama diri sendiri. Adil tuh dalam arti gini loh, sometimes kita tuh jadi people pleaser, memuaskan orang lain gitu. Kita kerja atau usaha atau bertahan hidup untuk orang lain, untuk sosial kita gitu, untuk bertahan di kehidupan atau standar sosial kita gitu. Loh, ini kan hidupmu gitu. Ini waktunya kamu buat menjalani hidup untuk dirimu sendiri gitu. So kalau aku lihat di sini nanti blessingnya dari semesta itu lebih seperti keadilan untuk dirimu. Kebenaran yang akan terungkap tentang dirimu sendiri, tentang jati dirimu sendiri. Kalau aku lihat dari harapan sendiri, kamu dapat guidance. Guidance-nya itu bisa dari mana aja. Sometimes guidance itu konsepnya kayak guru lah gitu, yang mengajari, mengarahkan. Konsep guru itu bukan hanya orang yang dituakan terus kayak kakek-kakek, nenek-nenek yang jadi guru kita, enggak. Sometimes itu lebih seperti kayak buku, inspirasi, bisikan hati sendiri gitu, atau bahkan orang-orang yang kamu nggak anggap mereka bisa mengarahkan tapi bisa mengarahkan gitu. Jadi kalau aku lihat dari energi harapan sendiri, nanti ada panggilan jiwa untuk mendengarkan gitu. Fase kita mendengarkan ya dengerin, jangan dibantah. Sometimes orang itu harus nurunin ego, runtuhin ego, biar ego yang toxic, biar bisa menerima sebuah pesan gitu. Karena gini, kadang-kadang pesan yang kita terima, kalau kita egonya masih tebel nih gitu, itu akan kita mentalin gitu, karena tidak sesuai sama apa yang kita pengen. Sementara kalau the truth adalah atau kalau konsepnya kejelasan atau kebenaran, ya itu sesuatu yang benar gitu. Walaupun itu kadang-kadang pahit, walaupun itu kadang-kadang loh ternyata kebenarannya gini ya gitu. Contoh biasanya kamu ngelihat angkasa warnanya tuh biasanya biru gitu, tapi pas dilihat lagi, diambil tuh kacamatanya atau diambil ilusinya, ternyata ada polusinya gitu, ada polusi, ada angkasanya warnanya abu-abu gitu. Kan itu kebenaran gitu, walaupun nggak sesuai sama ekspektasi, nggak sesuai sama fantasi kita gitu. Jadi ini kalau misalnya egonya masih istilahnya menutupi pikiran sendiri atau mata kita, gak akan bisa menerima pesannya. Ini banyak banget perubahan, yang mungkin ada perubahan, entah itu dari kalian, mungkin perubahan tempat tinggal, tempat kerja gitu. Ini karena aku ngelihatnya mungkin lebih seperti kayak ada kontrak kerja baru. Terus juga kalau aku lihat, ya lingkungan pertemanan, sosial gitu, ini banyak perubahan. Perubahan tuh bukan artinya yang kamu punya itu kemarin buruk gitu. Kadang-kadang manusia itu upgrade, manusia itu naik kelas.
saat manusia naik kelas, pasti akan ada perubahan di kelas-kelasnya gitu. Contoh misalnya yang tadinya teman-teman sekelasnya adalah si A dan si B, pas naik kelas teman sekelasnya X, Y, Z gitu. Ya udah, terima gitu. Karena kita fasenya untuk upgrade, fasenya untuk berkembang. Kalau misalnya tidak mau terima, ya jatuhnya semesta ngedorong kamu maju, tapi kayak kamu gak mau maju gitu. Jatuhnya stuck. Biasanya orang-orang yang stuck atau orang-orang yang terjebak ngerasa kayak aduh nggak ada ini nih yang ada perubahan gitu. Aku kok nggak di sini-sini aja ya, karena fasenya kayak gitu. Semesta ngasih perubahan tapi nggak mau berubah gitu. Ini spesifik untuk yang punya pasangan. Kalau aku lihat pasangan dalam arti seseorang yang punya relationship ya, punya hubungan sama kamu, hubungan nyata ya, bukan hubungan yang tidak nyata. Kalau aku lihat nanti ada naik level soal hubungan, contoh misal dari pacaran jadi pertunangan atau dari pertunangan jadi pernikahan gitu, karena ini sudah waktu yang tepat atau momentum yang tepat. Cuman kalau aku lihat lebih jujur sama pasangan aja. Ini spesifik untuk yang punya pasangan. But untuk yang single kalau aku lihat ini karena di tangan kamu sendiri ya kalau aku lihat, karena lebih banyak lebih fokus atau lebih condong ke pekerjaan, jadi kemungkinan ada pekerjaan baru gitu. Keinginan untuk kebebasan masih ada di sini. Energi The Queen of Cups, Pisces, Scorpio, Cancer, and Aries, Leo, Sagittarius. Iya, nyaman sama diri sendiri, mandiri. Ini kalau aku lihat banyak banget dari kalian yang empath, jadi memang bisa ngerasain energi orang lain, bisa menyerap energi orang lain, lebih pintar aja, lebih bijak aja, mana yang energi kamu, mana yang bukan gitu. Jadi nggak galau sendiri ya. Cuman kalau aku lihat di sini kamu punya nilai plus, which is empathnya itu gitu. Jadi mampu untuk tahu situasi atau orang-orang atau kerjaan atau lingkungan yang oke buat kamu, mana yang enggak. Kalau kamu ngerasa nggak enak badannya gitu, atau nggak enak rasanya untuk ngelakuin sesuatu atau berhubungan sama seseorang, ya gak enak gitu. Sudah harus jujur sama diri sendiri biar lebih bisa damai lagi. Karena kalau aku lihat yang semesta berikan adalah konsep kedamaian di sini. Jadi udah punya banyak experience soal masa lalu nih gitu, punya banyak pengalaman masa lalu. Ini waktunya buat lebih bisa mikir-mikir aja sendiri gitu dari pengalaman yang kemarin. Jadi gurumu itu bisa juga diri sendiri, dimana caranya adalah dengan self-reflection atau bercermin sama diri sendiri. Udah harus cari jawaban di dalam diri sendiri, gitu. Cuman kalau aku lihat di sini nanti yang datang komunikasi yang cukup intens, balik lagi soal kejujuran dan kebenaran, gitu. Contoh misalnya balik lagi, contoh kamu tahu nih si A ini orangnya gini, itu yang kamu tahu. Terus semesta ngasih jawaban, ternyata orangnya gitu. Jadi diterima. Jangan diabaikan. Kalau semesta udah turun tangan, memberikan kamu bukti, memberikan kamu kejelasan, ya mau gimana lagi gitu. Kamu mau ngelawannya gimana lagi gitu. Karena kalau semakin dilawan kebenarannya, semakin akan merugikan diri sendiri. Nah, itu juga tentang diri sendiri juga. Nanti ada kamu tahu tentang dirimu sendiri atau kamu tahu tentang kemampuan diri kamu sendiri. Cuman at the end, karena di sini aku ngeliat ada kepuasan ya, ini jatuhnya kayak ada kemenangan untuk dirimu sendiri. Ada banyak banget dari kalian yang pesannya tuh simpel. Kedepannya, mungkin 1 atau 2 bulan atau 3 bulan ke depan, ini kamu bakalan jalan-jalan. Karena kalau aku lihat dari energi The Eight of Wands sama energi Voyage, jalan-jalannya tuh entah itu nyari rumah, entah itu nyari tempat kuliah, atau nyari lingkungan baru gitu. Cuman jalan-jalannya itu juga lebih seperti kayak untuk liburan juga gitu. Jadi ini pesannya, nanti saat diberikan kesempatan untuk melakukan perpindahan atau diberikan kesempatan untuk exploring gitu, menjelajah, ambil gitu. Kita bakalan lihat pesan untuk diri kamu, sweet treat, manjakan dirimu sendiri. Jadi ini udah waktunya kamu fokusin. Contoh misalnya kamu dari kemarin menafkahi keluarga, contoh. Ini udah waktunya kamu menafkahi dirimu sendiri. Apa sih barang yang mungkin receh yang pengen kamu beli aja gitu. Dan di sini you need menutrisi diri sendiri. Kamu butuh untuk menutrisi diri sendiri. Contoh misalnya dari kemarin udah diet gitu, udah
udah jaga makan, boleh kok 1 minggu 1 kali buat memanjakan lidahmu gitu. Jadi jangan menyengsarakan diri sendiri. Flow like water. Ngikutin arus seperti air. But kalau aku lihat the flow like a water itu kayak gini loh. Air itu kan dimanapun wadahnya itu akan ngikutin wadahnya. Dia kalau di panci ngikutin bentuk panci, di gelas ngikutin bentuk gelas gitu. Belajar untuk lebih fleksibel. Tahu cara untuk menaruh diri, tahu cara untuk beradaptasi. Contoh misalnya kamu di pergaulan di tempat nongkrong, ya udah ngobrolnya kayak anak nongkrong gitu. Tapi kalau di kantor profesional. Kalau misalnya hubungan kantor sama hubungan kolega sama pertemanan itu berbeda. Jadi jangan pernah berharap atau mengekspektasikan kalau semua orang itu kayak temen gitu. Pasti ada perbedaan-perbedaan. Itu untuk hubungan sama orang. Di pekerjaan pun seperti itu. Contoh misalnya kamu ngerjain di bidang A, terus kamu punya pekerjaan baru, pasti akan berbeda. Ikutin gitu. Tahu cara untuk menempatkan diri, cara untuk ngobrol gimana, cara untuk bersosialisasi gimana. Itu penting banget. Kalau kamu mau sukses dalam kehidupan, skill komunikasi tingkatin. Terus di sini ada wonders. Ini nanti ada jalan-jalan, explore tempat baru. Ini ada kebebasan. Sebenarnya kalau dari freedom sendiri, kamu kan punya kemampuan untuk memilih gitu. Jadi dalam kehidupan pilihlah sesuatu yang bisa membebaskan dirimu, yang bisa membuat dirimu happy. Kamu punya privilege itu, kamu punya keberuntungan itu gitu. Ada orang-orang di luar sana yang hidupnya mungkin di tempat refugee gitu, di zona-zona perang yang mereka tuh nggak punya pilihan hidup gitu, cuma bisa bertahan hidup aja gitu. Sementara kamu punya kemampuan untuk ngelakuin sesuatu, just do it gitu. So kita bakalan lihat di sini, ini pesan dari Spirit Guide. Life force, express your driving passion, sensual and sexual power increasing. Explore dulu. Pertama, apa yang kamu sukain dalam kehidupan? Apa yang bikin kamu semangat banget ngelakuin itu? Lakuin. Kamu punya kesempatan untuk ngelakuin itu. You have passion, punya gairah untuk ngelakuin sesuatu, lakuin. Di sini ada Archangel Michael. Trusting heaven, you're safe. Angels stand close. Surrender your concern. Allow miracle to occur. Jadi kadang-kadang yang kita bisa lepasin dalam kehidupan tuh bukan cuma orang-orang di masa lalu gitu, bukan cuma trauma, tapi kadang-kadang juga ada ketakutan yang harus kita lepasin. Apa sih yang kamu takutin? Tulis aja di jurnal, kamu tulis, oh ternyata aku takutnya ini gitu. Meminta sama semesta untuk ambil ketakutannya, minta bantuan dari semesta. Dan biarkan keajaiban-keajaiban itu berlangsung, jadi jangan dilawan. So ini adalah pesan untuk dirimu. Be proud of how hard you are trying. Jadi banggalah sama diri kamu sendiri. Jadi dari kemarin udah mencoba, udah berusaha, bangga sama diri sendiri. Ini ada konsep kesuksesan yang bukan dapatnya karena dikasih atau dari dalam semalam jadi sukses gitu. Ini adalah proses growing, sama kayak nanam bibit, nanti bibitnya tumbuh jadi kuncup, dari kuncup jadi bunga, dari bunga jadi mekar gitu, dari cuma satu jadi banyak gitu. Nah ini adalah konsep yang berkembang, dan kalau aku lihat ini ada harapan-harapan yang tadinya mungkin kamu berharap cuma dapat 1, tiba-tiba dapat 5 gitu. Jadi yang aku lihat ke depan seperti itu. Wealth atau kekayaan pribadi ini akan bertambah. Glow from within. Jadi glowing, bercahaya dari dalam. Jadi kalau kita mau bercahaya bukan hanya dari fisik aja, tapi dari dalam. Itu seperti kayak konsep dimana jangan hanya fokus ke fisik, tapi ke jiwamu juga. Kebaikan apa yang bisa jiwa kamu lakuin. The forest, waktunya grounding, waktunya buat bercengkrama dengan pohon-pohon. Well, sometimes ngobrol sama pohon atau peluk pohon itu bisa ngebantu healing proses kamu loh. Jadi terkoneksi sama semesta, terkoneksi sama alam, itu ngebuat kamu lebih bisa aman, lebih bisa bahagia gitu. Semesta dan alam ini akan membantu kamu untuk bisa melepaskan rasa ketakutan kamu.
So, di sini ada proteksinya besar sekali dari semesta. Proteksi dari spirit guide, proteksi dari semesta, proteksi dari orang-orang yang kamu sayangin itu cukup gede. Jadi apresiasi itu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut bersama personal reading, link ada di bawah, nomor di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye! Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan ketiga. Jadi ini adalah kartu dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Kalau misal kamu dengar suara aku berbeda karena aku lagi flu, jadi bindeng. Nanti kalau misal batuk-batuk, mohon maaf ya. Jaga kesehatan guys. Kita bakal langsung lihat, ini adalah hal yang semesta berikan ke kamu. Pesan dari semesta, ini sesuatu yang penting. Ada, the lovers. Ada the five of pentacle. Baca tarot itu kayak fase healing aku. Jadi walaupun aku pilek-pilek, it makes me happy kalau ngeliat kayak gini. Jadi pertama udah pasti jelas ya, ini soal percintaan. Jadi kalau aku lihat ada sebuah keputusan yang harus kamu ambil untuk percintaan dirimu. Beberapa dari kalian mungkin harus memutuskan sih, aku pilih A apa B ya gitu, atau memilih antara aduh aku mau fokusin ke pekerjaan atau percintaan nih gitu. But yang namanya The Lovers adalah pertemuan dengan sesuatu hal yang akan kamu cintai. Nah, karena aku ngomongin sesuatu hal, The Lovers itu bukan hanya spesifik soal percintaan. Jadi kadang-kadang kita akan bertemu sama panggilan jiwa kita. Kita akan di jalan yang benar ketemu sama panggilan jiwa kita. Potensi diri sendiri kita akan ketemu. Atau bahkan di sini ada bertemu dengan karir yang tepat. Bertemu sama teman-teman yang tepat. Bertemu sama pasangan, sama percintaan gitu. Jadi apapun itu yang kamu hadapin, ini adalah sebuah hal yang gak bisa kita pungkiri gitu, gak bisa kita abaikan. Karena memang harus ada di dalam hidup kita. Jadi di sini belajar untuk embracing, menerima, membuka tangan dengan lebar untuk menerima rezeki ini. Dari energi The Five of Pentacle, ini ngomongin soal insecurity. Banyak banget dari kalian mungkin dapetnya ini insecurity di fisik, finansial, hal-hal materi gitu. Dirubah dulu kalau misalnya memang ada isu tersebut, karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang akan menyembuhkan kamu dari insecurity ini kecuali diri sendiri. Gak ada hero, gak ada Superman, gak ada Batman yang mampu untuk membantu kita keluar dari jebakan rasanya kurang percaya diri, kurang rasa percaya diri. Kecuali diri kita sendiri. Jadi di sini ada energi Gemini, ada energi Taurus juga Capricorn. Harus bisa yakin pasti sama diri sendiri. Kalau misalnya dari perjalanan hidup kemarin saat kamu kontemplasi banyak kebimbangan gitu, banyak aduh kok aku plan ya gitu, kok aku bingung. Jangan bingung, gak boleh bingung. Sudah harus mulai pasti sama diri sendiri. Jadi punya rasa confidence, punya niat untuk cari tahu gimana sih orang confidence itu, orang percaya diri gimana sih. Percaya diri dalam mengambil keputusan itu juga sangat penting di sini. Biasanya insecurity itu datang karena ada rasa kurang. Apa nih kurangnya dalam hidup kamu? Penuhin dulu gitu. Jadi jangan berharap orang lain untuk penuhin itu gitu. Jangan berharap pemerintah buat penuhin itu. Bukan urusan mereka, bukan urusan orang lain, itu urusan diri sendiri, tanggung jawab diri sendiri. Kamu ngerasa kurang happy, bahagiain diri sendiri dulu gitu. Gelasnya kamu kosong, isi sendiri gitu. Jadi apa nih yang kurang? Cintanya kurang kah? Penuhin dulu gitu. Jadi ini ada sesuatu yang harus kamu penuhi dulu, karena di sini kamu memilih fulfillment. Nanti ada momentum di mana ngerasa semuanya full nih gitu, baru ada muncullah kebahagiaan dan kedamaian. Kita bakal lihat di sini ada Emperor, ada energi Aries juga, energi Sagittarius juga. Lalu aku ngeliatnya di sini ada Libra, Gemini, Aquarius. Jangan bingung. Dari yang aku lihat di sini Five of Swords itu biasanya orang-orang yang sudah di dalam fase perubahan. Ini tuh yang kadang-kadang ngerasa orang-orang stuck atau ngerasa terjebak karena semesta udah ngasih banyak perubahan tapi nggak mau berubah. Kadang-kadang kita harus menanggalkan
pola pikir atau jalan berpikir yang sudah tidak lagi sesuai sama jalannya kita gitu. Contoh misalnya kamu dikasih mobil, kamu dikasih bensinnya, jalan tolnya lurus gitu, kamu tinggal jalan aja tapi nggak mau belajar untuk nyetir, sama aja. Jadi konsepnya kayak gitu, semesta udah ngasih banyak fasilitas untuk kamu jalan, untuk kamu maju, tapi tidak mau belajar untuk berjalan, sama aja. Ya, jadi ini adalah Five of Pentacles sama Five of Swords. Itu adalah fase biasanya dilema. Ini ada dilema di dalam diri sendiri. Kita tuh keluar dari fase comfort, dari fase nyaman, atau kita didorong keluar dari fase nyaman itu bukan karena harus susah-susah hidupnya. Karena berarti punya potensi yang lebih lagi untuk mendapatkan kenyamanan yang lebih. Gitu. Contoh misalnya, ini misalnya contoh metafora ya. Kamu dari kemarin tidur di queen size bed. Yang queen size tuh ukurannya berapa sih? Ya itulah gitu. Yang tempat tidur ukurannya queen size. Terus tiba-tiba tempat tidurnya entah itu jebol, entah itu rusak gitu. Kalau orang yang tidak mampu untuk ngelihat potensi, dia akan selalu sedih gitu. Merana, meratapi nasib, gak ngapa-ngapain. Gak bergerak, gak ada usaha apa-apa, ya udah menangisi saja. Tapi kalau orang yang bisa ngeliat potensi, oke, berarti ini potensi yang aku bisa punya kasur baru. Dan ternyata dikasih rezeki untuk beli king size yang lebih gede lagi gitu, lebih bagus lagi gitu. Usaha untuk dapetin itu atau jalan untuk dapetin itu diganti gitu. Jadi kita mengganti konsep kenyamanan kita jadi hal yang lebih baik lagi gitu. Jadi kalau aku lihat ini fasenya kayak gini. Entah itu pekerjaan, entah itu tempat tinggal, entah itu orang-orang sekitar, entah itu percintaan. Jadi take what resonate ya. Jadi ambil yang resonate, yang memang menurut kamu itu yang sekarang kamu hadapin, entah itu di percintaan, pekerjaan, finansial, dan yang lain-lain gitu. Ada sesuatu yang harus kamu lepasin, releasing dulu gitu. Yang mungkin dari kemarin kamu capek fokusin ke situ, ternyata tidak ada hasilnya apa-apa. Ini waktunya buat bergerak dan berdamai sama keadaan kamu sendiri gitu. Kalau tidak berdamai gak akan bisa untuk maju gitu. The Emperor di sini kalau aku lihat, asal dari Emperor ini untuk diri kamu lebih seperti kayak kamu udah punya bekal buat maju, atau punya bekal untuk jadi pemimpin, punya bekal untuk bisa memimpin hidupmu sendirilah gitu. Udah punya kokohan, punya struktur yang bagus gitu. Digunakan struktur tersebut. Contoh, ini kayak kamu udah punya atap, kamu udah punya fondasi. Kamu tinggal naruh atapnya aja, jadilah rumah untuk dirimu sendiri. Itu contoh. Jadi ada sesuatu yang harus kamu lakuin, action dulu, yang disesuaikan sama keadaan kamu sekarang. Kalau orang punya energi jadi leader, ya jadi leader. Kalau misalnya menyanyikan energi tersebut untuk ngikutin orang lain, akan sengsara terus. Gitu. Untuk following orang lain atau ngikutin orang lain akan ngerasa gak puas. Karena tujuan hidupnya jadi pemimpin gitu loh. Dari energi The Emperor sendiri, ini juga ngomongin soal gimana caranya saat kamu ngebangun sesuatu bukan hanya untuk dirimu. Jadi kamu bangun bekal untuk masa depan. Entah itu buat keturunan kamu nanti, keluarga kamu gitu. Karena dari sini saat kita tumbuh bukan cuma buat memuaskan yang sekarang saja gitu. Di sini kamu punya tanggung jawab juga untuk keluarga. Ada sesuatu di tradisi keluarga atau pelajarin lagi tentang keluarga kamu. Bentar aku minum dulu. Ada sesuatu yang terjadi di keluarga, itu didamaikan dulu. Pelajarin lagi keluarga kamu. Pelajaran lagi adat istiadat keluarga kamu seperti apa. Itu akan sangat kebantu. Clear your energy field. Jadi ini harus mampu punya usaha buat ngebersihin energi ya. Jadi ibaratkan contoh kalau dari gambar ini kan kayak dia ngebakar sage atau palo santo atau dupa gitu buat nge-clearing energi, itu bisa ngebantu juga. Tapi bisa dengan doa-doa juga.
Kayak di rumah kamu bersihin energi rumah dengan doa-doa. Bisa juga secara physically beresin setiap sudut rumah gitu. Dibuka kacanya buat ganti udara. Di sini abundance planning tentang masa depan, planning tentang finansial ini sangat penting loh ya. Jadi kita kan punya pemasukan gitu. Gimana cara untuk bisa maintaining pengeluarannya kayak gimana, yang tepat kayak gimana. But abundance planning itu juga kayak kita nulis atau journaling tentang harapan-harapan yang kita pengen raih dalam kehidupan gitu secara finansial tentunya. Di sini ada security, ini ada keamanan nantinya, bakal lebih secure lagi, lebih aman lagi. Keberanian diri ini akan muncul. Ini sangat penting diaplikasikan. Keamanan, ngerasa aman sama keberanian. Saat sudah merasa aman, merasa berani, kamu mampu untuk menerima atau bisa achieving atau bergerak dalam meraih kenyamanan finansial gitu, atau bahkan kekayaan. Ini adalah pesan dari Spirit Guide. Mother Mary, love and peace. Let go of the need to be right. Choose peace. Mother, healing is possible at this time. Sudah waktunya untuk tidak terlalu mikirin caranya jadi benar, tapi jadi baik gimana. Kalau ibaratkan di sini sih pesannya sih simple ya. Sudah harus bisa berdamai sama orang-orang sekitar, sama keadaan. Gak usah mikirin siapa yang salah, siapa yang benar gitu. Dan di sini juga untuk kalian yang punya isu di dalam keluarga, turunin aja egomu gitu. Runtuhkan ego. Karena kalau misalnya kita walaupun benar, misalnya ada isu di keluarga, sebenarnya nggak ada yang benar kalau misalnya saling melukai satu sama lain gitu. Sudah harus mampu buat nurunin ego, gengsi untuk minta maaf duluan gitu. Walaupun kamu nggak salah. Di sini juga ada mother healing is possible at this time. Jadi ada energi sosok mother figure mungkin dalam hidup kamu yang kamu butuhkan. So, ini ada Holy Amethyst. Ada Divine Alchemy. Move beyond the current challenge. Focus on what you desire. Fokus sama apa yang kamu pengen. Belajar untuk bisa tidak terlalu terjebak sama keadaan-keadaan yang jatuhnya ilusi gitu. Masalah yang sudah terjadi ya udah terjadi, harus di let go, di release gitu. Cari solusi jalan keluarnya seperti apa. Saat sudah keluar dari drama tersebut, baru nanti bisa menerima atau bisa menggapai apa yang kamu pengen. So, di sini adalah pesan-pesan untuk dirimu. 77, ini orang-orang yang beruntung loh. Banyak banget dari kalian yang beruntung. Ini bakalan terjadi apa yang kamu harapkan. Your dreams will come true. Kamu mungkin akan sering lihat angka 777 atau ada sesuatu yang terjadi di 7 minggu dari sekarang, 7 hari dari sekarang, atau di bulan ke-7. Release. It's time to let go of what no longer serving you. Lepasin apa yang sudah lagi bukan untuk dirimu. Jadi diminta untuk lepasin. Untuk dapetin keberuntungan, lepasin dulu sesuatu yang harus lepasin. You're exactly where you need to be. Kamu udah berada di tempat yang tepat, di situasi yang tepat. Sabar. Ini ada material sukses, kesuksesan finansial. Ngerasa utuh dulu jadi manusia, baru bisa nerima kesuksesan finansial. Utuh tuh tahu dirimu siapa. Kalau ditanya kamu siapa, maunya apa, gitu udah harus tahu. Di sini ada security juga, keamanan soal finansial terjaga kok. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau bisa kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau lebih lanjut, bisa berpost reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh kamu dan subscribe. Jangan lupa share the next reading. Bye!